Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi CORT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ivania Devi Marini, NIM 630101947. Yang kedua ada saya sendiri, Kumalasari, NIM 630101965, dan yang terakhir ada Novita Kusumaningrum, NIM 630101972. Pengertian CORT. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 59 tahun 2001, Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Dengan nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Menurut Bank Indonesia, CORT adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan, dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. CORT berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Pinjaman uang seperti inilah yang berlandaskan dengan syariah, tidak adanya riba. Karena ketika seseorang meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Dalam literatur klasik, CORT dikategorikan termasuk dalam akad tatwawwi atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. CORT diperbolehkan oleh para ulama salah satunya karena berdasarkan Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Jenis-jenis CORT. Jenis-jenis CORT terdapat dua macam, yaitu yang pertama, akad CORT yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. Sesuai yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN/MUI/4/2001 yang menjelaskan bahwa Al-Qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua adalah akad CORT yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial. Dalam hal ini termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial, seperti pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, produk kerahan emas, pengalihan utang. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan akuntansi CORT. Tujuan akuntansi CORT ada 3, yaitu yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak terkait sesuai prinsip syariah, yaitu kejujuran, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis yang islami. Yang kedua yaitu menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat CORT. Rukun CORT. Yang pertama, peminjam atau mutarik adalah pihak peminjam harus seorang aliyah muamalah yang berarti harus balik, berakal sehat, dan tidak mahjur. Yang kedua, pemberi pinjaman atau muqrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang aliyat at-tabarruk atau layak bersosial. Yang ketiga adalah barang atau utang. Adalah barang yang digunakan sebagai objek dalam transaksi CORT. Dan yang terakhir ada ijab kabul atau sigat. Adalah ucapan dalam ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya ada syarat CORT. Syarat CORT ada 3. Yang pertama, bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. Yang kedua ada nasabah, pihak yang meminjam
uang tersebut dari bank. Dan yang ketiga ada proyeksi atau gambaran usaha, adalah penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan alkord atau akad kord. Selanjutnya adalah alo transaksi pinjaman kord. Yang pertama, BMT atau bank melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman kord. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana kord yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad kord. Yang kedua, setelah akad kord disepakati, BMT atau bank syariah selanjutnya menyerahkan dana kord sesuai dengan yang disepakati. Kemudian ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman kord sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun angsuran. Penyajian akuntansi kord dalam laporan keuangan perbankan syariah. Unsur dasar penyajian akuntansi kord dalam laporan keuangan perbankan syariah meliputi sumber penggunaan dan kord selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kord pada tanggal tertentu. Sumber dana kord berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana kord dari luar berasal dari infak dan sedekah dari pemilik, nasabah atau pihak lainnya. Penggunaan dana kord meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana kord temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana kord adalah dana kord yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kord sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber dana-dana kord yang berasal dari penerimaan, yaitu infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dana kord untuk pinjaman dan sumbangan. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan sumber dana kord. Yang keempat, saldo awal dana kord. Dan yang terakhir, kelima adalah saldo akhir dana kord. Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah, buku 4 akuntansi syariah, bab 1 mengenai cakupan akuntansi syariah, pasal 796 juga mengatur bahwa pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana kord harus menjelaskan 1. Periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana kord. 2. Rincian saldo kord pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga, jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode. Kemudian, cara pencatatan jurnal yang dicatat oleh pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Yang pertama, jurnal yang dicatat oleh pemberi pinjaman. Pada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, maka jurnal yang harus ditulis, dana kebajikan kas dicatat pada sisi debit, sedangkan dana kebajikan infak, sedekah atau hasil wakaf dicatat pada sisi kredit. Kemudian, untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal, maka dapat ditulis jurnal dana kebajikan kas dicatat pada sisi debit dan dana kebajikan denda atau pendapatan non-halal dicatat pada sisi kredit. Kemudian untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana kord dapat ditulis jurnal dana kebajikan produktif dicatat pada sisi debit dan dana kebajikan kas dicatat pada sisi kredit. Kemudian yang terakhir, untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk kord, maka jurnal yang harus ditulis dana kebajikan kas pada sisi debit dan dana kebajikan produktif pada sisi kredit. Kemudian jurnal yang dicatat oleh penerima pinjaman. Saat menerima uang pinjaman, maka jurnal dapat ditulis kas dicatat pada sisi debit
dan utang dicatat pada sisi kredit. Kemudian saat pelunasan, maka jurnal yang dapat ditulis adalah utang dicatat dalam sisi debit, sedangkan kas dicatat pada sisi kredit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan semoga hasil diskusi kami dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.